Kemarin saya diberi informasi dari teman di Gemim bahwa ada semacam webinar atau seminar yang membahas tentang Tritunggal. Dia juga memberikan saya link Zoom. Saya sempat masuk walaupun agak terlambat. Ada dua pembicara di sana yang diajukan, yaitu Dr. Bambang Nursena. Beliau adalah seorang historian, budayawan. Dan juga pembicara yang kedua adalah Penatua Ricky J. Montong, Master Teologi. Dia adalah Wakil Ketua BPMS, Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim. Tema dari webinar itu adalah membincangkan kembali ajaran Trinitas, perspektif historis dogmatis. Nah, saya kira webinar ini adalah merupakan tanggapan atas gugatan dari yang diberikan oleh beberapa anak muda Gemim yang melihat ada semacam something wrong ketika ada seorang yang terindikasi ngajar sesat di gereja tersebut. Isu ini sebetulnya tidak akan menjadi seheboh ini ya, tidak akan seviral ini jika yang mengajar itu adalah seorang jemaat awam Gemim atau mungkin hanya seorang penatua saja. Tapi karena itu diajarkan oleh seorang dosen dan bahkan dekan Fakultas Teologi UKIT, maka ini menjadi perhatian banyak orang, bukan saja hanya warga Gemim, tapi juga para teolog non-Gemim. Dan sekali lagi bahwa webinar ini saya kira merupakan reaksi dari ketidakpuasan sebagian warga Gemim, termasuk beberapa pendeta di dalamnya, sehingga kemudian diadakan. Itu sebab tema daripada webinar ini adalah membincangkan kembali ajaran Trinitas. Mengapa harus dibincangkan ya? Karena ada polemik tadi itu. Nah, saya sempat mengikuti Zoom tersebut tetapi agak terlambat seperti saya katakan tadi. Namun, kemudian saya menonton siaran ulangnya di YouTube Gemim Fungsional Kampus Manado. Kelihatannya ada 2 seri di sana. Walaupun mungkin penjelasan Pak Bambang Nursena itu agak terputus atau tidak lengkap ya, karena kelihatannya kok sedikit sekali penjelasan Pak Bambang Nursena di sana. Tapi saya kemudian menonton kembali di YouTube dan mencermati kedua pembicara dalam webinar tersebut. Nah, saya akan memberikan semacam review singkat tentang apa yang disampaikan. Ini dimulai dari Pak Penatua Ricky Montong, MTH. Beliau rupanya telah menulis skripsi tentang pribadi Roh Kudus, lalu menjelaskan pendekatan historis, bicara tentang bapak-bapak gereja, Justinus Martir, Irenaeus, Tertullian, dan konsili-konsili ekumenis yang ada. Menarik karena Bapak Ricky juga menyinggung tentang Karl Barth dan mengatakan dalam perbincangan operasional Gemim, mereka percaya pada Allah yang esa dengan 3 cara berada. Dan ini memang terlihat ketika saya membaca komentar di Facebook, ada seorang pendeta Gemim yang memang ajarkan demikian. Tetapi ada satu pernyataan dari Penatua Ricky yang keren menurut saya, karena dia mengatakan Gemim ketika bicara Tritunggal itu sudah final. Finalnya di mana? Una substantia tres personae. Tidak bisa digugat. Ya kan? Apa yang disampaikan ini saya kira patut diapresiasi. Kelihatannya Pak Penatua ini adalah seorang yang berani melawan arus. Saya melihatnya demikian ya. Lalu yang kedua ada pembicara Dr. Bambang Nursena. Ketika tampil, saya tidak mengikuti secara lengkap. Tapi kemudian saya kira Pak Bambang Nursena itu membahas tema itu dari aspek historis, karena memang itu adalah bidangnya. Dr. Nursena menyinggung tentang istilah modus eksistensi yang bisa disalahpahami orang, karena bisa berbau modalisme. Sehingga istilah pribadi itu harus dimengerti secara benar, bahwa ketiganya itu tidak terpisah, tetapi berbeda dan memiliki kekhasannya sendiri. Nah, Pak Nursena juga menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait misalnya klausa filioque, termasuk kata kita di dalam Kejadian 1:26 yang tidak dipahami secara lengkap oleh orang-orang Yahudi atau para mereka yang suka mengutip tafsiran para Yahudi rabbinik. Dan ini merupakan suatu hal yang menarik karena kelihatannya Dr. Bambang itu agak berbeda dengan pendapat dari Ibu Rita Wahyu dalam hal ini. Nah, itu sekilas review singkat saya tentang kedua narasumber, dan kalau bicara tentang Kejadian 1:26 lalu poin-poin tertentu yang lain mungkin saya akan tanggapi di lain kesempatan. Tapi kali ini saya akan memberikan respon singkat terhadap webinar tersebut. Yang pertama, secara umum apa yang disampaikan oleh kedua pemateri baik Dr. Nursena maupun Penatua Ricky itu bisa diterima karena mereka sedang merujuk pada aspek historisitas doktrin Tritunggal, termasuk penjelasan-penjelasan khas gereja ortodoks
tentang Allah yang memiliki firman dan rohnya secara kekal. Lalu menjawab tentang apakah Roh Kudus itu keluar dari Bapa saja atau dari Bapa dan Anak. Itu hal-hal yang bisa kita cermati, dan walaupun gereja Barat berbeda dengan gereja Timur tentang klausa itu, tetapi penjelasan Pak Bambang bisa kita hargai. Namun ada hal yang perlu sedikit saya klarifikasi karena beliau sempat menyatakan mungkin agak sedikit kesal atau prihatin karena biasanya orang-orang tertentu itu kurang memperhatikan aspek sejarah dan hanya mengambil jalan pintas dengan melihat Alkitab dan langsung kepada Calvin, Alkitab langsung kepada Luther dan sebagainya, dan terkesan mengabaikan data historis. Ini tentu tidak sepenuhnya benar karena para teolog Barat termasuk yang ada di Indonesia tentunya tidak menutup mata terhadap aspek sejarah, tidak menutup mata pada sejarah. Misalnya Robert Letham yang menulis Allah Trinitas, dia bukan saja membahas tema itu dari sisi Alkitab, tapi juga teologi, penyembahan dan sejarah. Ya, penyembahan dan sejarah. Sehingga dia mulai membahas secara kronologis bagaimana doktrin Tritunggal itu muncul, dimulai dari abad-abad pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, bapak-bapak gereja, dan dia membahasnya secara komprehensif. Kemudian yang kedua, kita juga tidak boleh menutup mata terhadap pendapat para tokoh reformasi, misalnya John Calvin. Karena dalam institusionya memberikan bab secara khusus membahas tentang Trinitas dengan menekankan misalnya keesaan dan ketigaan pribadi Allah yang berbeda. Termasuk dia mengutip pandangan Gregorius Nazianze, seorang uskup Konstantinopel abad yang keempat, dan bahkan melawan para penolak Tritunggal dengan tegas. Jadi Calvin di sini juga merujuk pada data sejarah masa lampau tahun 300-an di masa lalu di dalam tulisannya. Maka jika kita belajar dari Calvin, secara otomatis saya kira kita juga belajar sejarah. Tetapi ini masukan yang baik dari Pak Bambang, karena memang ada orang-orang tertentu yang agak alergi dengan sejarah. Tapi sekali lagi, secara umum materi yang disampaikan kedua narasumber itu tidak masalah, kecuali mungkin ada satu bagian pernyataan daripada Penatua Ricky Montong yang perlu kita cermati lebih lanjut. Nah, itu kan saya sampaikan di poin selanjutnya. Yang kedua narasumber tadi sudah saya katakan menyinggung istilah mode of existence atau 3 cara yang berada. Nah, saya setuju dengan Pak Bambang Nursena yang mengatakan bahwa istilah itu harus diletakkan dalam konteksnya. Bagaimana orang-orang seperti Dr. Harun Hadiwiono dan Karl Barth memahaminya, sehingga kita tidak strawman kepada mereka. Saya setuju itu, dan kalau saya membaca dalam buku Harun Hadiwiono halaman yang 110 sampai 132, dia menjelaskan tentang posisi Karl Barth yang mengganti istilah hipostasis atau persona dengan sense ways atau cara berada. Sehingga Barth merumuskan Tritunggal itu sebagai Allah adalah satu di dalam substansinya, tetapi memiliki 3 cara berada. Walaupun Hadiwiono kelihatannya sempat tidak setuju dengan pernyataan Barth itu, tetapi di bagian yang lain di halaman selanjutnya terlihat bahwa dia menyetujui pandangan Barth tersebut dengan sebuah catatan. Dia memberikan catatan, yaitu tidak dipahami secara statis. Pernyataan Barth itu jangan dipahami secara statis, melainkan secara aktif, secara dinamis, sebab hakikat Tuhan Allah menurut Harun Hadiwiono adalah suatu hakikat dalam keaktifan atau dalam karyanya. Nah, saya sudah menjelaskan hal tersebut di video saya sebelumnya, bahwa apa yang dikatakan Barth, saudara jangan salah mengerti, memang ada yang menuduh Barth sebagai modalisme, tetapi tuduhan itu tidak beralasan sama sekali karena Barth ternyata sangat dekat dengan pandangan ortodoks, dan bahwa polemiknya terhadap istilah pribadi bukan untuk melawan rumusan ortodoks, tetapi justru meneguhkannya. Jadi saya tidak masalah dengan pemahaman Barth. Yang saya tidak setuju adalah ajaran Dr. Lamberti yang mendefinisikan Allah itu sebagai satu pribadi dalam 3 cara berada. Nah, itu yang saya tidak setuju. Dan dalam video yang sudah di privat itu, channel Remaja Gemim YouTube, Pendeta Lamberti berulang kali menyatakan hal ini, dan saya kira beliau tidak sedang selip lidah, salah ucap atau salah bicara, tetapi dalam hal ini beliau selip doktrin menurut saya. Maksudnya bahwa pemahamannya perlu untuk dilihat kembali, dikaji kembali, karena itu jelas terindikasi apa yang disebut dengan modalisme. Dan dalam hal ini Dr. Lamberti tidak sama dengan Barth, sebab walaupun ada nada unipersonal misalnya yang di dalam premis dasar Barth, tetapi ia secara konsisten menentang modalisme. Dan itu tidak terlihat pada Pendeta Lamberti yang terkesan justru setuju dan tidak mau membicarakan bidat itu, bahkan berusaha menghindarinya walaupun sudah ditanya oleh peserta seminar pada
waktu itu. Termasuk ketika saya ditelepon oleh Pendeta Lamberti, saya juga menanyakan tentang Sabellianisme, lalu dia mengatakan dia tidak memahami betul ajaran Sabellianisme. Nah, ini sesuatu yang sangat lucu. Saya berasumsi seorang dekan Fakultas Teologi mestinya tahu, karena dalam perkuliahan sudah diajar tentang sejarah gereja. Yang ketiga, ada pernyataan dari Penatua Riki yang mengatakan seperti ini. Tapi ada saat-saat memang kita harus memahami dia ada dalam tanda kutip terpisah. Maksudnya Allah Tritunggal itu terpisah. Karena untuk apa Yesus naik ke surga dan Roh Kudus turun? Misalnya seperti itu yang kita baca di Alkitab. Kalau kita baca di Alkitab, apakah Allah tidak cukup lalu mengutus Yesus Kristus? Apakah Allah dan Yesus tidak cukup lalu kemudian harus mengutus Roh Kudus juga? Kalau kita pisah-pisah, bisa ada pemahaman seperti itu. Nah, ini kekhawatiran yang disampaikan oleh Penatua Riki yang harus kita pahami secara benar, dan saya kira saat itu beliau ingin memberi sebuah contoh kasus di Alkitab yang seakan-akan terlihat ada Allah Tritunggal yang mengalami keterpisahan tadi itu. Karena ternyata ada satu pribadi yang naik ke surga, kemudian pribadi lain turun, lalu ada satu pribadi yang mengutus pribadi yang lain. Dan saya kira Penatua Riki tidak memahami pribadi-pribadi dalam Tritunggal itu secara terpisah, seperti yang diajarkan oleh Pendeta Suento Lau. Saya kira tidak, karena dia memberi tanda kutip terhadap pernyataan tersebut. Tetapi pernyataan itu perlu saya jawab. Ya. Memang ada teks tertentu yang menyatakan demikian, tetapi jangan lupa, pada saat yang sama, penulis Injil Yohanes juga mengajarkan bahwa tidak ada keterpisahan secara lokatif antara pribadi-pribadi Tritunggal. Misalnya itu ada dalam Yohanes pasal 14 ayat 10 dan 11. Yesus di sana berulang kali menyatakan kesatuannya dengan Bapa. Ya, dengan menyatakan bahwa dia ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam dia. Ini dikenal dengan istilah perikoresis, ada mutual indwelling, saling mendiami, ya, meresapi di antara ketiga pribadi. Termasuk juga Roh Kudus juga berperikoresis dengan Bapa dan Anak. Misalnya terlihat dalam Yohanes 14 ayat 23, Efesus 1 ayat 13 dan 14, di mana ketiga pribadi itu ada di dalam diri orang percaya. Ya. Jadi ada persekutuan yang intim dalam ketiga pribadi secara kekal. Termasuk ketika Yesus berteriak Eli Eli lama sabachthani. Itu jangan saudara pahami bahwa ada keterpisahan antara anak dengan Bapa, antara Yesus dengan Bapa. Sama sekali tidak, karena ketiga pribadi itu tidak pernah berpisah walau sedetik pun. Dan perikoresis sedang membicarakan aspek kemahahadiran Allah. Nah, saudara bisa bayangkan ya, ada beberapa miliar orang percaya dunia ini. Tetapi ketiga pribadi itu ada di dalam miliaran orang tersebut dalam waktu yang sama dan tempat yang berbeda. Misalnya pada sore ini, ya kan? Saya ada di Sulawesi Tengah dan ketiga pribadi Allah itu ada dalam diri saya. Menurut Alkitab bilang ya, ketika saya adalah orang percaya dan ketiga pribadi Allah dalam diri saya. Tapi pada saat yang sama ketiga pribadi itu ada di dalam Joni di Manado. Lalu ada di dalam Roberto Baggio di Italia, ada di dalam Michael di Amerika, ada di dalam Van Basten di Belanda, dan ketiga pribadi itu ada di dalam setiap orang percaya di seluruh dunia di waktu yang sama, tempat yang berbeda. Ini menegaskan apa? Tidak ada keterpisahan di dalam pribadi-pribadi Allah Tritunggal. Ya. Jadi perikoresis memang salah satu aspek dalam Tritunggal yang memang mungkin jarang dibicarakan dalam gereja-gereja, sehingga butuh penjelasan lebih lanjut agar kita bisa memahaminya dengan benar. Tapi saya kira Penatua Riki cukup baik karena berani mengkritisi hal-hal yang dinilai tidak alkitabiah. Termasuk ketika dia menulis tentang skripsi tentang Roh Kudus yang kelihatannya agak dianaktirikan atau di nomor 2 akan disepelekan oleh orang tertentu, dan beliau ingin agar Roh Kudus itu ditempatkan setara dengan Bapa dan Anak. Itu kesaksian beliau dalam seminar itu, dan ini patut diapresiasi. Beliau adalah seorang yang berani, dan Penatua Riki saya kira berpotensi untuk menjadi pengurus gemim yang patut diandalkan. Ya. Kemudian yang keempat, penjelasan doktrin Allah Tritunggal dalam webinar tersebut saya kira minim data biblis, data Alkitab, ya, peninjauan secara biblika. Ini salah satu kekurangannya, walaupun saya bisa memahaminya karena yang menjadi fokus di dalam webinar tersebut adalah aspek historis dogmatis. Tetapi saya kira kita tidak boleh mengabaikan aspek biblisnya juga, walaupun hanya sedikit mungkin yang perlu kita masukkan di dalam beberapa poin dalam seminar tersebut. Karena ternyata di seminar-seminar yang lain ada pendeta-pendeta gemim yang ketika bicara Tritunggal mereka langsung merujuk kepada teks-teks Alkitab yang dikondisikan sedemikian rupa untuk mengacu pada modalisme.
seperti yang diajarkan oleh Pendeta Lamberti Mandagi dan Pendeta Jeffrey Saisap dalam seminar resmi yang diadakan oleh GEMIM. Maka saya mengusulkan di sini untuk memperbincangkan kembali doktrin ini dengan mengundang pembicara kompeten di bidang biblika sehingga kita bisa mengimbangi pembicara-pembicara sebelumnya. Tidak apa-apa kalau doktrin ini terus diperbincangkan, ya, tidak apa-apa. Karena ini doktrin yang penting, yang merupakan bagian yang prima dalam sederet doktrin Kristen, termasuk kristologi, soteriologi, dan sebagainya. Dan kalau kita mau terus perbincangan ini, tidak masalah. Mari kita terus perbincangkan supaya jemaat bisa memahami dengan benar. Yang kelima, dengan diadakannya seminar membincangkan kembali ajaran Trinitas, sebetulnya semakin memperlihatkan bahwa GEMIM tidak sedang baik-baik saja. Ya. Ajaran Tritunggal di GEMIM ternyata bervariasi antara pendeta yang satu dengan pendeta yang lain, antara pendeta yang satu dengan penatuanya yang lain. Ya kan? Bervariasi. Misalnya pendeta Dr. Lamberti Mandagi mengajarkan Tritunggal itu sebagai satu pribadi dengan 3 cara berada. Allah dan rohnya. Ada berapa Allah? Berapa pribadi? Ya satu pribadi, tapi dengan 2 cara berada. Tetapi konsep Trinitas belum dalam perjanjian lama, nanti ada dalam perjanjian baru. Tidak mengapa ada yang tetap bertahan dengan mengatakan bahwa satu substansi 3 pribadi, berarti Anda tetap mengikuti pandangan daripada Tertullianus. Coba saudara bandingkan apa yang dikatakan oleh Pendeta Lamberti itu dengan Pendeta Jeffrey Saisap, STH, MSI, yang juga bicara Tritunggal di sebuah seminar di gereja GEMIM. Saudara simak videonya ini. Ya, tentu maksudnya bukan itu ya. Hanya saja mau bilang bahwa jangan sampai melenceng. Tadi bagus sekali itu 3 pertanyaan tadi. Itu 3 pertanyaan tadi antara lain dia bilang ini. Kenapa kok mesti ada Bapa, Anak, Roh? Kenapa dong begitu? Cukup kayak Yesus jo, atau Bapa jo, atau Roh? Padahal sebenarnya harus dijelaskan ya. Contoh begini, Penatua Stephy di kalangan pelayanan gereja dia dikenal sebagai Kak Penatua. Di rumah dikenal sebagai apa? Suami atau papa ya. Kemudian di kantor sebagai apa? Abdi ya. Artinya pekerja. Ada berapa Kak Steffi? Begitu lagi. Kalau Allah datang ke dunia, ya, jadi ada Allah transenden sebagai Bapa, tidak kelihatan, ya, tetapi melihat, tidak kedengaran dia bicara, tetapi maha mendengar, maha mengetahui. Kemudian Allah datang jadi Allah Immanuel. Immanuel artinya, waduh, kenapa dia disebut anak? Karena dia datang dalam rupa manusia. Dia tidak datang rupa burung elang atau apa, manusia. Kemudian Yesus bilang, setelah saya kasih contoh, Yesus terangkat naik ke sorga, tetapi dia bilang, aku akan datang kembali dalam roh. Maka Tuhan datang dengan roh. Sebab kalau Tuhan tidak datang dengan roh, bagaimana dalam waktu yang sama ini? Di sini orang sementara seminar, sebentar jam 1 Kak Pendeta Jeffrey mau kasih seminar pemuda di Kakas. Kon Tuhan mau hadir bagaimana? Di Australia ada seminar, di Amerika, di Afrika, Eropa. Oh Tuhan, paling Tuhan Yesus bilang ini flau kita. Karena dia datang dalam bentuk roh, maka berapa jumlah manusia di dunia ini, biarpun ada 1 triliun, dalam roh dia punya kemampuan, ada akses dalam hidup setiap kita. Amin. Beri dulu kemuliaan bagi Tuhan. Nah, apa yang disampaikan oleh Pendeta Jeffrey kelihatannya merupakan penjelasan lebih lanjut atas posisi Pendeta Lamberti yang memang terindikasi modalisme. Karena Pendeta Jeffrey Saisap dalam sebuah seminar menjelaskan konsep modalisme dengan memberi contoh realnya. Misalnya ada dia bilang Penatua Steve yang di gereja dikenal sebagai penatua, lalu di rumah dia sebagai suami atau papa dari anak-anaknya, kemudian di kantor itu sebagai abdi atau pekerja. Tetapi tetap merujuk pada satu pribadi yang sama, menunjuk pada satu orang, yaitu Penatua Steve. Dan begitu juga Allah, kata Pendeta Jeffrey. Begitu juga Allah juga demikian. Dan kalau saudara melihat ya di buku Harun Hadiwiono, Iman Kristen pada halaman 106, di sana Dr. Harun menjelaskan bagaimana konsep modalisme atau sublimisme itu.
Ya, Dr. Harun mengatakan pernah ada suatu keterangan mengenai Tritunggal Allah yang menurut kami sama dengan keterangan Sabellius, yaitu ketritunggalan itu dapat diterangkan demikian. Bapak Presiden di tengah-tengah keluarganya menjadi kepala keluarga, tapi di tengah-tengah angkatan perang itu menjadi kepala angkatan perang, namun di tengah-tengah rakyatnya menjadi kepala negara. Tapi menunjuk pada orang yang satu dengan tampilan yang berbeda. Orangnya satu, tetapi tampil dalam 3 wajah. Nah, itulah Sabellianisme, dan jelas sekali itu adalah ajaran yang juga diajarkan oleh pendeta Jeffrey Sysaps. Jadi pendeta Jeffrey seposisi dengan Sabellianisme, dan kelihatannya juga seposisi dengan Dr. Lamberti. Nah, saya heran saja setelah pendeta Sysaps mengajarkan Sabellianisme, lalu dia malah mengajak peserta seminar untuk memberi kemuliaan bagi Allah. Mari kita berikan kemuliaan bagi Allah. Lalu mereka tepuk tangan di sana, ya kan? Saya heran sekali. Aneh sekali itu. Anda tidak sedang memberikan kemuliaan kepada Tuhan, tetapi justru sedang memberi interpretasi bidat dengan memaksa peserta seminar untuk tunduk pada cara pandang bidat itu. Sama sekali Allah tidak dipermuliakan dalam seminar tersebut. Sama sekali tidak. Nah, saudara, karena ada 2 petinggi gemim yang ditengarai mengajarkan modalisme, itu semakin meneguhkan kecurigaan saya bahwa gemim itu sudah dimasuki oleh ajaran bidat tersebut, ya. Tetapi puji Tuhan, ada satu penatua yang gagah berani, yang berani melawan arus. Seperti saya katakan tadi, beliau adalah penatua Ricky Montong, yang dengan tegas mengatakan, gemim ketika bicara Tritunggal itu sudah final. Una substantia, tres persona, itu final dan tidak bisa diganggu-gugat. Nah, mari kita lihat video daripada penatua Ricky. Tentang ajaran. Gemim sebenarnya berbicara tentang Tritunggal, kita sudah final. Una substantia tres personae. Itu final, tidak bisa diganggu-gugat. Karena kalau dihitung tahun 325 sampai 2023, 1698 tahun. Nanti kalau tambah lagi 1 bulan ke depan, bulan Juni apa Juli, itu sudah 1699 tahun. Hampir 1700 tahun tidak ada gereja yang mampu merevisi, kecuali kalau saya tidak salah baca GKJW, ya, yang di sidang sinodenya menghapus Roh Kudus sebagai pribadi. Bagi saya, pernyataan penatua Ricky ini merupakan hal yang harus kita apresiasi. Kita harus apresiasi, ya. Tapi walau bagaimanapun, penatua Ricky mengakui bahwa beliau spesifikasinya sebetulnya bukan bidang pengajaran teologi, tapi bidang keuangan, ya kan? Di samping beliau juga tidak mewakili sinode gemim ketika ada dalam seminar tersebut, seperti yang dikatakan oleh moderator, sehingga pernyataannya yang mengutip Tertullianus itu bisa dengan mudah diruntuhkan. Kenapa? Karena ternyata ada dosen dan dekan Fakultas Teologi UKIT sendiri yang menolak tesis Tertullianus tersebut. Dia tolak. Apalagi yang bersangkutan juga adalah pendeta gemim. Orang bisa saja lebih percaya pada dekan Fakultas Teologi dan pendeta Jeffrey karena mereka adalah pendeta-pendeta gemim. Jadi di sini ada ketidakjelasan posisi gemim. Dan kemudian saya pernah berada di suatu forum bersama dengan pendeta David Ulaar, salah seorang pendeta gemim, dan tanya posisi teologis gemim itu sebetulnya seperti apa ini Pak Pendeta. Karena saya melihat ada nada-nada sumbang yang diberikan oleh para pengajar di gemim. Lalu pendeta David Ulaar mengatakan begini, tidak ada referensi resmi dari gereja yang bisa kita jadikan rujukan untuk bertanya, misalnya tentang tulip, trinitas, dan sebagainya. Termasuk dalam website gemim pun dan konfesi gemim, tidak ada informasi-informasi yang berkaitan dengan pengajaran. Itulah sebabnya warga gereja sangat rentan terhadap penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh siapa saja, oleh pendetanya, oleh penatua, dan sebagainya. Nah, itu adalah jawaban daripada pendeta David, dan memang kalau saya membaca konfesi atau pengakuan imam gemim di website mereka, memang tidak ada penjelasan substantif tentang Allah Tritunggal itu seperti apa. Yang saya maksudkan adalah pernyataan bahwa Allah itu ada dalam 3 pribadi yang sehakikat. Itu tidak ada ditampilkan dalam konfesi gemim. Itu sama sekali tidak ada. Dan kelihatannya itulah yang menyebabkan adanya perbedaan tafsir di internal gemim sendiri. Ya, apalagi mengacu kepada doktrin yang fundamental tadi itu. Ini penyebabnya. Lalu yang keenam,
Saya mengusulkan agar Pendeta Hein Arina THD sebagai Ketua Sinode Gemim untuk turun tangan membenahi pengajaran Gemim. Saya kira warga Gemim yang terpanggil untuk membenahi ajaran Gemim itu tidak cukup menghadirkan Penatua Riki dalam webinar tersebut. Karena sekali lagi beliau bukan membidangi bagian pengajaran teologi dan bahwa beliau pada saat yang sama sedang berhadapan langsung head to head dengan para pendeta Gemim, termasuk dengan dekan Fakultas Teologi UKIT. Apalagi beliau bukan seorang pendeta dan tidak mewakili pandangan Sinode Gemim. Maka sekali lagi Dr. Hein Arina sudah saatnya turun tangan dengan langsung memimpin seminar Tritunggal dan mbok ia memberikan penegasan eksplisit posisi Gemim itu seperti apa ketika memahami doktrin yang fundamental ini. Supaya apa? Supaya polemik ini segera bisa diredakan dan tidak menjadi semacam bola liar yang terus menggelinding semakin membesar dan kemudian menghantam gereja Gemim. Nah, jika teman-teman membutuhkan partner untuk seminar, saya bisa merekomendasikan seorang doktor teologi yang juga adalah orang Gemim, orang Manado, dan sudah menulis buku Tritunggal, buku tentang Tritunggal dia sudah tulis, dan beliau adalah seorang teolog biblika yang juga seorang ketua STT. Saudara bisa mengundang dia, dan saya bisa merekomendasikan buat Anda. Terakhir tanggapan saya adalah ketika saya memberikan respon semacam ini, saudara jangan terlintas dalam pikiran bahwa saya sedang berusaha, ya kan, mengadu domba antara pendeta yang satu dengan pendeta lain, atau antara pendeta dengan penatua. Saya memang sudah membuat video sekitar 3 atau 4 video tentang pengajaran Gemim, tapi bukan maksud saya untuk mengadu domba antara satu dengan yang lainnya, atau menjelekkan Gemim, sama sekali tidak. Justru sebaliknya saya mencintai Gemim, karena saya ini adalah warga Gemim. Ya, saya adalah warga Gemim, mulai dari opa saya, bahkan orang tua saya, sampai saya sendiri adalah warga Gemim. Walaupun sekarang saya ada di luar Sulawesi Utara dan tidak bergereja di Gemim lagi, tapi saya tetap mencintai gereja Gemim, dan karena itu saya memberikan respon seperti ini. Jadi jangan disalahpahami bahwa ini saya sementara sedang merusak citra gereja Gemim dan sebagainya. Ya, bukan itu tujuan saya. Dan ini adalah sedikit masukan dari saya kepada teman-teman di Gemim, kepada saudara-saudara saya di Gemim. Semoga bisa dimengerti. Oke.